Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi dan proses pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik instrumen evaluasi. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik, dan memperoleh gambaran tentang keefektifan proses pembelajaran. Berbicara tentang instrumen, dapat kita ketahui bahwa instrumen adalah alat ukur yang dapat berbentuk tes maupun non-tes. Instrumen dapat bersifat baik dan ada pula yang kurang baik. Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah tertentu. Adapun karakteristik instrumen evaluasi diantaranya yaitu 1. Valid. Artinya, suatu instrumen yang betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dapat ditinjau dari berbagai segi. Di antaranya itu ada validitas ramalan, validitas bandingan, validitas isi, dan validitas konstruk. 2. Reliable. Reliable artinya handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas, konsisten. 3. Relevan. Artinya instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik. 4. Representatif. Artinya materi harus benar-benar mewakili seluruh materi yang disampaikan yang menjadikan silabus sebagai acuan pemilihan materi tersebut. 5. Praktis. Artinya mudah digunakan dari teknik penyusunan instrumen dan bagi orang yang ingin menggunakannya, serta memiliki ciri-ciri mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan dalam mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. 6. Diskriminatif. Artinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang ada. 7. Spesifik. Spesifik itu artinya disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi. 8. Proporsional. Artinya harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Menurut J. Mursell dan Nation, ciri-ciri evaluasi yang baik diantaranya itu evaluasi dan hasil langsung. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan jika evaluasi diadakan sesudah proses pembelajaran, maka guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Ada juga evaluasi dan transfer. Hal penting dalam proses pembelajaran adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Peserta didik tidak dapat dikatakan telah menguasai ilmu jika ia belum dapat menggunakannya dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Hasil belajar dapat dikatakan autentik apabila dapat ditransfer kepada penggunaan yang aktual. Ada 2 sebab mengapa hasil belajar yang mengakibatkan dan berhubungan dengan proses transfer dalam proses evaluasi. Yang ke-1, hasil tes menyatakan secara jelas kepada guru mengenai apa yang sebenarnya terjadi ataupun tidak terjadi dan sampai di mana pula telah tercapai hasil belajar. Kedua, hasil belajar erat.
hubungannya dengan tujuan peserta didik belajar sehingga mempunyai efek yang sangat kuat terhadap pembentukan pola dan karakter belajar yang dilakukan peserta didik. Ada juga evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, guru juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Penilaian tentang proses belajar bertujuan untuk mengetahui di mana letak kesulitan peserta didik sekaligus bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri, yaitu melihat kelelahannya, kemudian berusaha memperbaikannya, dan akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran, dan pengalaman. Guru dapat menggunakan suatu metode vokalisasi, sosialisasi, individualisasi, dan urutan. Jadi, dalam evaluasi pembelajaran, guru jangan terfokus kepada hasil belajar saja, tetapi juga harus memperhatikan transfer hasil belajar dan proses belajar yang dijalani oleh peserta didik tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.